Sains Al-Quran dan As-Sunnah. Angin berdasarkan sains, Al-Quran dan As-Sunnah. Angin adalah perpindahan udara dari tempat bertekanan udara tinggi ke tempat bertekanan udara rendah. Angin memiliki ragam dan jenis yang berbeda-beda sesuai perbedaan arah, kecepatan, kekuatan, dan tujuannya. Dalam Al-Quran, kata angin al-ri atau al-riyah disebut sebanyak 14 kali di 14 surah berbeda. Ada angin yang dikirim sebagai rahmat dan kabar gembira akan datangnya hujan, untuk membangkitkan kehidupan di muka bumi dan menumbuhkan kebaikan. Ada juga angin yang dikirim sebagai musibah untuk menghancurkan kaum-kaum yang lalim dan pembangkang. Angin memiliki peran besar dalam pengadaan awan dan mendung. Ia membantu proses awal pembentukan awan, pengakumulasiannya, menaikkannya ke lapisan atas atmosfer, mengawinkannya dengan partikel-partikel yang berbeda-beda, dan menjadikannya sebagai ion-ion listrik. Peran besar angin ini telah berhasil diungkap oleh penelitian-penelitian ilmiah modern, bahkan sudah dikatakan oleh ayat-ayat Al-Quran 14 abad silam, jauh sebelum ilmu geologi dan meteorologi menyingkapnya. Allah berfirman, Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut kehendaknya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki, mereka langsung bergembira. Al-Rum, 48. Hasil penelitian modern menyatakan ada beberapa jenis angin dalam kaitannya dengan awan dan mendung. 1. Angin yang tugasnya hanya sebatas merangsang permukaan air untuk menciptakan titik-titik air di atas gelombang air. 2. Angin yang bertugas membawa dan mengangkat awan dan uap air ke lapisan atas atmosfer. 3. Angin yang bertugas menuntun dan menjalankan awan, lalu mengakumulasikannya. 4. Angin yang bertugas mengurai awan mendung menjadi hujan dan membaginya ke tempat-tempat di bumi. Dalam surah Al-Zariyat, Allah membagi jenis angin seperti yang sekarang dikenal oleh ilmu modern. Demi angin, yang menerbangkan debu, yang mengandung hujan, yang berjalan dengan mudah, dan yang membagi-bagi urusan. Al-Zariyat, 1-4. Allah bersumpah atas angin yang menerbangkan debu dan merangsang pembentukan titik-titik air, lalu angin yang membawa awan dan uap air menuju ke lapisan atas atmosfer, lalu angin yang menjalankan awan dan mendung dengan penuh kelembutan, dan angin yang membagi-bagikan kuantitas awan dan membaginya ke tempat yang dikehendaki Allah mendapat hujan dan rahmat atau yang dikehendakinya mendapat bencana dan kemusnahan. Keilmuan modern juga telah menegaskan peran penting angin dalam mengawinkan serbuk jantan dengan serbuk betina pada tumbuh-tumbuhan. Jadi, ada dua peran, mengawinkan, dari angin. 1. Menghasilkan kilat atau petir dengan kecepatan 300.000 km/detik, dan guntur dengan kecepatan 333 meter detik terlambat 5 detik mil. 2. Menghasilkan buah-buahan dan menyuburkan tanaman melalui proses penyerbukan. Kedua peran ini sebenarnya telah disebutkan oleh Al-Quran. Dan, kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Al-Hijr, 24. Awan cumuliform yang menghasilkan petir dan salju. Allah berfirman, tidakkah engkau lihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya itu kepada siapa yang dia kehendaki dan dihindarkannya dari siapa yang dia dikehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. An-Nur, 43. Larangan mencaci angin dan mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kalian mencaci angin karena angin itu diperintah. Hadis riwayat Abu Daud. Angin juga sebagai pembawa kabar di mana saat kedatangannya mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kabar yang dibawanya. Dari Aisyah istri Nabi, bahwa ia berkata, apabila ada angin bertiup kencang sekali, Nabi kerap kali membaca, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira maa fiha wa khaira maursil'atbih, wa auzubika min syarrih wa syari maa fiha wa syari maursil'atbih, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang dikandungnya, dan kebaikan yang dibawanya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya, keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan yang dibawanya.
Apabila langit gelap berawan, maka beliau akan kelihatan pucat, keluar masuk rumah, ke depan dan ke belakang. Dan jika hujan turun, beliau pun merasa lega, karena hal itu dapat diketahui dari raut wajah beliau. Aisyah melanjutkan, aku pun menanyakan hal tersebut kepada beliau, lantas beliau menjawab, wahai Aisyah, kalau cuaca seperti ini, aku khawatir jangan-jangan akan terjadi seperti apa yang ditimpakan kepada kaum Ad, yaitu firman Allah yang berbunyi, maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Hadis riwayat Muslim. Angin juga merupakan sebagai ujian dan petunjuk bagi umat mukmin dan juga sebagai pembeda pada orang yang munafik, seperti makna hadits penutup di bawah ini dan juga sebagai bahan renungan. Rasulullah bersabda, perumpamaan orang mukmin seperti tanaman, angin senantiasa menerpanya dan orang mukmin itu akan senantiasa tertimpa musibah. Sedangkan perumpamaan orang munafik seperti pohon cedar, tidaklah ia bergerak hingga diketam. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terjauh dari kemaksiatan, fitnah dunia dan kemunafikan. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala firman-Nya yang agung. Sumber dan referensi, buku pintar sains dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mohon bantu sebarkan informasi dakwah ini di setiap akun media sosial kita agar saudara kita yang lain juga mendapatkan manfaatnya dan menjadi amal jariah bagi kita semua.